Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali dalam Sekar pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih Tuhan, untuk berkat Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun kembali dengan penuh kesegaran, kami boleh bangun kembali dengan kesehatan yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami juga boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan sertai kami, beri kami konsentrasi, buka hati dan pikiran kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh turun di dalam hati kami, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik dan boleh menjalankannya sesuai dengan kehendak. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tema Sekar pada pagi hari ini adalah berbuah bukan berbusa. Diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dan Yohanes 18 ayat 8. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Yohanes 18 ayat 8, jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia, jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan pagi hari ini adalah berbuah bukan berbusa. Tema ini merupakan kritikan pada kita yang mengaku telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, namun hidup kita belum berubah. Kita masih hidup dalam manusia lama yang berpusat pada diri sendiri. Apa yang kita nyatakan itu baru hanya di bibir saja, hanya sebagai pengetahuan dan sangat senang mendiskusikannya serta mempercakapkannya. Hal ini terjadi karena kita hanya mengandalkan kekuatan dan pengertian sendiri. Dan apa yang kita gembar-gemborkan mengenai buah roh tidak akan membawa dampak, bahkan menjadi tertawaan orang dan batu sandungan bagi orang yang ingin datang kepada Kristus karena tidak ada keselarasan antara perkataan dengan kehidupan kita. Oleh sebab itu, apa yang telah diungkapkan sebagai pengakuan iman percaya kita harus diwujudkan dalam suatu perubahan sikap dan kehidupan yang menghasilkan buah roh. Melalui yang pertama adalah hidup baru. Hidup baru merubah mindset dari hidup lama yang berpusat kepada diri sendiri kepada hidup baru yang berpusat kepada Kristus. Kita tidak lagi hidup dengan mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita hidup sesuai dengan kehendak Kristus, meneladani Kristus dan memuliakan Kristus. Dengan demikian, dalam seluruh kehidupan kita yang menjadi fokusnya bukan lagi apakah hal ini menguntungkan diriku, melainkan apakah hal ini sesuai dengan kehendak Kristus. Apakah hal ini membuatku makin serupa Kristus? Dan apakah hal ini memuliakan Kristus? Yang kedua adalah bergantung pada Roh Kudus. Tanpa keterlibatan aktif Roh Kudus, mustahil kita dapat menjalani kehidupan Kristiani kita dengan benar dan kita tidak akan mampu melakukan dengan kekuatan dan pengertian sendiri. Dalam Galatia 5 ayat 24-25 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Karakter Kristus atau buah roh di dalam diri orang percaya tidak bisa dimunculkan dari usaha keras manusia itu sendiri.
melainkan hanya dapat ditumbuhkan oleh Roh Kudus yang bekerja dari dalam, yang memperbarui, mengubah, dan menyucikan manusia lama kita menjadi manusia baru yang telah diubahkan. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hanya Roh Kudus yang memberi pertumbuhan. Sedangkan disiplin rohani seperti waktu teduh, firman Tuhan, doa, bersekutu, bersaksi, dan peristiwa sehari-hari yang menjadi sarana bagi Roh Kudus dalam pertumbuhan rohani yang akan menghadirkan buah roh di dalam hidup kita. Seperti sebuah perahu layar di tengah danau, seberapa sibuknya kita membuka layar dan merubah arahnya serta mengatur sirip kemudinya, perahu layar tidak akan berjalan bila tidak ada angin bertiup. Layar di sini adalah sarana yang berguna untuk menangkap angin yang akan mendorong perahu layar untuk berjalan. Angin adalah penggeraknya. Yang ketiga adalah hidup dalam rencana Allah. Pada saat sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah atas suruhan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi hendak menangkap Yesus, ia tidak berusaha melarikan diri atau menghindar, melainkan dengan penuh wibawa menghadapi mereka, karena dia tahu bahwa semua itu dalam rangka penggenapan rencana Allah. Yohanes 18 ayat 8. Demikian juga sikap kita dalam menghadapi berbagai masalah. Kekhawatiran, ancaman, godaan kedagingan, dan jalan dunia ini yang selalu hadir dalam kehidupan kita, sebaiknya tetaplah setia. Bila kita yakin sudah hidup dalam rencana Allah. Efesus 2 ayat 10 dinyatakan bahwa kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan membuka hati dan pertolongan Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk menghadirkan buah roh dalam kehidupan kita, sehingga adanya keselarasan antara apa yang diperkatakan dengan kehidupan yang kita jalani. Kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Seyogyanya sudah hidup baru dan menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Roh Kudus yang dimateraikan dan hadir dalam hati kita diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk berkarya menghadirkan Roh Kudus dalam kehidupan ini, dan dengan melakukan disiplin rohani akan menjadi sarana yang baik untuk pertumbuhan iman kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus sudah memberikan teladan dalam menyingkapi setiap masalah dan godaan dengan setia untuk hidup dalam rencana Allah. Dengan adanya keselarasan antara yang diperkatakan dan kehidupan akan memberi kesaksian yang membawa dampak bagi banyak orang untuk datang kepada Kristus dan hidup yang disukai semua orang. Kiranya tema pagi ini yaitu berbuah bukan berbusa akan menjadi momentum kita untuk melihat apakah kehidupan kita sudah selaras dengan yang diperkatakan. Roh Kudus menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Tolong Tuhan agar kami boleh hidup selaras dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan agar kami boleh menjadi manusia baru, boleh meninggalkan kedagingan kami, dan kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong juga ya Tuhan, biarlah firman pada pagi hari ini boleh menjadi satu panduan kami Tuhan di dalam melakukan aktivitas pada pagi hari ini dan hari-hari ke depan. Sertai kami ya Tuhan, biarlah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kami.
Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Solideo Gloria.